Di satu grup WA kami berbincang tentang politik. Ada satu sahabat saya bertanya, apakah etis gereja berpolitik? Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan klasik yang tetap masih relevan, harus didengungkan dan dijawab. Kalau itu pertanyaannya, apakah gereja bisa berpolitik? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Tapi jangan dulu langsung kita tendensius atas jawaban yang saya sebut bisa ya dan tidak itu. Karena kita sudah juga agak sulit membedakan gereja yang sesungguhnya itu. Kalau kita belajar kata gereja yang sesungguhnya itu adalah manusianya. Dari kata eklesia berkata atau diartikan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan masuk pada terangnya yang ajaib. Itu artinya personal. Jadi gereja itu adalah personalnya, pribadinya. Jadi yang selama ini gereja itu sudah dikooptasi bahwa gereja itu sesungguhnya gedungnya, lembaganya, dan institusinya. Tapi tidak kita menutup sejarah, memang kemudian kita bersepakat karena orang-orang yang dipanggil tadi duduk bersama, bersekutu, dan menetapkan institusinya atau lembaganya itu menjadi gereja juga. Tapi maka jawabannya begini, kalau pertanyaannya apakah gereja berpolitik dalam arti personal, iya, harus berpolitik. Sebagai anggota jemaat, sebagai anggota gereja, sebagai warga negara yang baik, harus memberikan gagasan pikirannya. Kalau dia memang suka berpolitik, harus aktif di politik. Tetapi gereja dalam arti institusi lembaga yang sah tidak boleh berpolitik praktis. Apalagi di waktu sekarang adalah tahun politik, ini sensitif. Karena perbincangan ini muncul, ada gereja, satu anggota jemaat lokal, atau katakanlah satu distrik, mengundang atau menerima satu calon presiden. Ini menjadi satu hal yang sensitif juga, ketika misalnya tidak bisa membedakan pimpinan daripada institusi atau lembaga dari gereja yang bersangkutan sudah masuk pada ranah politik praktis. Itu artinya sebagai warga negara kita harus menyadari peran kita masing-masing, bahwa pertanyaan yang disebut tadi itu harus dijawab, harus dikelirkan. Tentu sebagai warga negara kita harus juga berperan. Maka ada ungkapan, mengapa politik atau kebijakan itu banyak yang salah? Karena orang-orang yang baik tidak mau berpolitik. Maka warga negara yang baik, jemaat yang baik, dia harus sadar panggilannya, ingin mewarnai, ingin memberi, bahkan apa yang menjadi panggilan hidupnya kalau itu menjadi politisi, harus juga menjadi bagian pembawa damai, pembawa terang. Karena itu jawaban untuk sekedar diskusi di grup WA itu, bahwa apakah gereja berpolitik, iya dan tidak itu, lembaga tentu tidak bisa karena itu sensitif. Kita tahu bahwa di sepanjang sejarah bahwa memang lembaga agama sangat sensitif dibawa ke ranah politik. Sejarah Kristen sudah mencatat itu, bahwa kita sudah clear bahwa di satu waktu, di satu masa, di satu zaman, bahwa gereja sebagai institusi lembaga juga pernah menjadi kekuasaan, menguasai mengelola pemerintahan, dan itu juga tidak baik. Ternyata dalam sejarah etika Kristen itu dipisahkan, bahwa sebagai lembaga rohani, gereja dalam artinya lembaga tidak bisa berpolitik praktis, karena negara juga bagian dari pelayanan. Maka gereja dalam hal ini sebagai tubuh Kristus harus menjadi suara kenabian, memberi suara kenabian. Maka tokoh-tokoh atau agamawan, pendeta di lembaga ini harus memberi suara kenabian. Itu sebabnya kalau kita belajar sedikit etika Kristen dalam politik etis, ketika bangsa ini dijajah oleh Belanda,
kolonial Belanda dulu awalnya memang VOC dengan semangat dagangnya, kemudian mereka menjajah untuk mengeruk semua kekayaan alam di Indonesia ini. Tapi gereja juga di Belanda yang memunculkan politik etis yang kemudian memberi suara kenabian agar pemerintah juga memberi ruang untuk anak-anak Indonesia untuk bersekolah di sekolah Belanda. Itu sebabnya kemudian nanti dalam sejarahnya banyak tokoh-tokoh pergerakan kita bisa sekolah sampai ke Belanda. Dan ternyata mereka-mereka itu juga yang secara nasionalis juga menjadi dalam tanda kutip pemberontak melawan apa yang selama ini mereka rasakan tidak etis. Saya kira itu pendapat saya sebagai jurnalis. Ini penting, gereja dalam hal ini lembaga tidak boleh berpolitik, tetapi sebagai personal dan para pendeta juga harus mencerahkan umatnya untuk juga terjun pada politik. Karena politiklah menjadi ranah kita, ruang kita untuk berjuang, menentukan kebijakan-kebijakan banyak hal. Tanpa kita ikut terlibat di politik, warga-warga gereja juga akan kita hanya melihat, kita hanya penonton, kita tidak bisa membuat pengaruh atau kebijakan di negeri ini. Saya kira itu jawaban saya.